Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Ramsa. Nama saya Zafira Sabrina. Saya Evena Ramadhani. Saya Nanda Ayu. Saya Marlina Andalda. Saya Juliani Saputri. Saya Rana Ataya. 3, 2, 1, go. Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah jenis pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bentuk imbalan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Subjek pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Rincian pihak yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu: yang pertama, pegawai tetap, karyawan yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pekerja yang menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja, satuan unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian jenis pekerjaan tertentu. Yang ketiga, penerima pensiun, mantan pegawai atau ahli waris yang menerima uang pensiun, THT atau JHT secara berkala. Yang keempat, bukan pegawai atau freelance tenaga ahli. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memberikan jasa yang menghasilkan honorarium, komisi, atau fee. Contohnya dokter, konsultan, pengacara, agen asuransi, dan seniman. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Pihak yang menjadi pemotong PPh pasal 21 antara lain: 1. Pemberi kerja, yaitu perusahaan, yayasan, organisasi, atau instansi pemerintah yang membayar gaji pegawai. 2. Bendahara pemerintah, yaitu bendahara yang melakukan pembayaran gaji, honorarium, atau imbalan lainnya. 3. Dana pensiun, lembaga yang membayarkan uang pensiun kepada penerima pensiun. 4. Badan atau perusahaan, yaitu pihak yang membayarkan honorarium, komisi, atau imbalan jasa kepada bukan pegawai. Objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua tunjangan, yaitu jabatan, transportasi, makan, dan lainnya. Selanjutnya ada honorarium, ada bonus dan tantiem, ada komisi, uang lembur, uang pesangon, uang pensiun, dan yang terakhir ada hadiah atau penghargaan yang diberikan dengan pekerja atau kegiatan. Pada slide ini kita membahas mengenai dasar pengenaan PPh pasal 21. Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak atau disingkat PKP. PKP merupakan penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. PKP diperoleh dari penghasilan bruto seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, dan penghasilan lainnya. Kemudian penghasilan tersebut dikurangi dengan biaya jabatan serta iuran pensiun atau jaminan hari tua sehingga menghasilkan penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan neto
masih dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Hasil akhirnya disebut penghasilan kena pajak atau PKP yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 bagi pegawai penggunaan tarif progresif yang berarti semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan. Adapun tarifnya adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Selanjutnya, penghasilan di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Selanjutnya, penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Selanjutnya, penghasilan di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif 30%. Sedangkan penghasilan di atas 5 miliar rupiah dikenakan tarif 35%. Dengan adanya tarif progresif ini, beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Langkah pertama dalam menghitung PPh pasal 21 adalah menentukan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai. Selanjutnya dilakukan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun atau pengurangan lain yang diperbolehkan sehingga diperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto tahunan kemudian dikurangin penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Selain itu, tarif progresif diterapkan pada PKP sehingga diperoleh jumlah PPh pasal 21 yang terutang. Tahapan perhitungan. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Yang kedua, kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Yang ketiga, diperoleh penghasilan neto. Yang keempat, kurangi PTKP. Yang kelima, diperoleh PKP. Yang keenam, kalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku. Yang ketujuh, diperoleh PPh pasal 21 terutang. Selanjutnya, contoh perhitungan. Seorang pegawai menerima gaji sebesar 8 juta per bulan. Dalam 1 tahun, penghasilan tersebut dikurangi biaya jabatan sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 91.200. Pegawai tersebut berstatus lajang dengan PTKP sebesar 54 juta. Hitung PPh pasal 21 yang terutang. Lalu kita hitung, diketahui gaji setahun 8 juta dikali 12, hasilnya 96 juta. Lalu penghasilan neto 91.200, PTKP-nya 54 juta. PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. PKP sama dengan 91.200 dikurang 54 juta sama dengan 37.200. Lalu PPh terutang sama dengan 5% dikali PKP. PPh sama dengan 5% dikali 37.200 sama dengan 1.860.000 per tahun. Lalu PPh per bulannya 1.860.000 dibagi 12 sama dengan 155.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayar adalah 1.860 per tahun atau 155.000 per bulan. Pihak yang berkewajiban memotong PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, maupun penyelenggara kegiatan yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi. Kewajiban pemotong pajak meliputi menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pemotong pajak juga wajib memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Dalam perhitungannya, penghasilan bruto dikurangi berbagai pengurangan dan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak. PKP, pemahaman mengenai objek, subjek, tarif, serta tata cara perhitungan PPh pasal 21 sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.